Pemirsa, sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR mengungkap fakta terkait penjarahan rumah 5 anggota DPR dan unjuk rasa berujung ricuh yang terjadi pada bulan Agustus lalu. Dalam sidang etik terungkap, berita hoax dan disinformasi di media sosial sengaja diciptakan untuk menimbulkan kerusuhan. Yang hanya karena perkenannya kita bisa. Dalam keterangan saksi pada sidang etik MKD DPR terungkap ada pergeseran narasi di media sosial terkait unjuk rasa di DPR bulan Agustus lalu. Narasi bernuansa hoax sengaja diciptakan oleh akun-akun anonim agar unjuk rasa dilampiaskan ke sejumlah anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah, dan Adis Kadir. Saya menggunakan kata kunci terkait dengan Agustus demo, demo unjuk rasa Agustus itu. Pas 1 tanggal 19, naik pesat sekali, tanggal 20 pesat banget, kemudian ya kita, the rest is history, kita tahu sendiri, tanggal 25 dan seterusnya. Jadi saya lihat memang ada penggiringan opini dari awal yang sudah diciptakan oleh akun siapa? Ya tadi akun-akun anonim juga memang gitu. Penggalan video joget anggota DPR sengaja diviralkan untuk memancing emosi masyarakat. Disinformasi ini menjadi pemicu, apalagi video disandingkan dengan narasi provokatif. Lalu membutuhkan yang kita sebut sebagai triggering, pencetus. Nah, ajakan-ajakan tadi kumpul di sini, bakar Monas, serang Mabes Polri, itu yang saya sebut sebagai trigger, faktor pencetus. Jadi kita butuh kondisi di mana orang lalu merasa tidak adil, lalu kemudian orang butuh pencetus. Di sisi lain, peristiwa ini menjadi evaluasi DPR untuk bersikap dan menanggapi kritik masyarakat. Dalam hal ini memang kita harus selalu mengantisipasi bahwa kemungkinan dan kemudian juga perilaku-perilaku daripada anggota ini memang harus dijaga untuk kedepannya. Ini memang kita melihat bahwa pengalaman yang kemarin adalah pengalaman sangat berharga bagi kita semua, dan kita melihat bahwa di sini walaupun kita pada saat yang lalu kita memang mungkin ada beberapa hal yang mungkin sangat-sangat mungkin tidak pas dalam segala tindak tanduk atau segala mungkin komentar, ini yang memang harus selalu kita jaga untuk kedepannya. Tak hanya disinformasi yang sengaja diciptakan, namun penjarahan terhadap rumah anggota DPR tersebut diduga telah direncanakan oleh pihak-pihak tertentu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 anak kecil ditemukan polisi di tepi jalan tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Kedua anak tersebut mengaku sempat dibawa oleh orang tak dikenal hingga ditelantarkan di sekitar jalan tol. Malam Komandan melaporkan 925 menemukan 2 anak kecil nih lagi di atas jalan tol. Petugas Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya Minggu malam menemukan 2 anak berusia 4 dan 10 tahun di pinggir jalan tol Wiyoto Wiono kilometer 15 arah Ancol, Jakarta Utara. Kedua anak Muhammad Renaldi dan Labiru ini tampak kebingungan. Posisi mereka di tepi jalan yang dapat membahayakan nyawa membuat petugas segera mengevakuasi keduanya. Bermain sekitar waktu maghrib di sekitaran wilayah Papanggo, kemudian diambil atau dibawa oleh orang tak dikenal menggunakan motor trail, diajak jalan-jalan, dan kemudian diturunkan di turunan tol keluaran Ofren Papanggo. Kemudian karena kebingungan, kedua anak tersebut naik ke atas dan berjalan serta berdiam di ruas jalan tol layang tersebut, dan kemudian ditemukan oleh petugas kami. Petugas polisi berhasil menemukan kedua orang tua anak tersebut dan kini keduanya telah diserahkan kepada orang tua masing-masing yang merupakan warga RW 8 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas mengimbau kepada seluruh orang tua untuk menjaga putra-putri mereka agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Perahu karet digunakan untuk rafting oleh 7 mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu terbalik di Sungai Cimanuk, Indramayu, Jawa Barat. 5 korban selamat, sementara 2 korban masih dalam pencarian. Kejadian perahu karet arem jeram. Inilah detik-detik perahu karet yang ditumpangi 7 mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu, Polindra, mengalami kecelakaan saat melakukan rafting di Sungai Cimanuk,
tepatnya di sekitar Bendungan Karet Bangkir, Kecamatan Loh Bender, Kabupaten Indramayu. Terlihat perahu terombang-ambing akibat derasnya arus sungai. Tak lama kemudian, perahu karet terbalik setelah menerabas arus deras. Warga sempat berteriak memperingatkan agar mereka tidak melanjutkan perjalanan. Warga pun berupaya mengevakuasi satu persatu mahasiswa. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Dari ke-7 mahasiswa, 5 orang berhasil selamat, sementara 2 orang lainnya masih belum ditemukan. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian 2 mahasiswa yang tenggelam di Sungai Cimanuk. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Ada masih di Sindo Malam, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Presiden Prabowo Subianto tiba didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Upacara ziarah nasional dan renungan suci dalam rangka peringatan Hari Pahlawan ini turut dihadiri sejumlah menteri kabinet, keluarga para pahlawan, dan para veteran. Tiba di lokasi upacara, Presiden langsung memimpin upacara dan melakukan peletakan karangan bunga yang bertuliskan "Pahlawanku Teladanku", terus bergerak melanjutkan perjuangan. Presiden Prabowo memimpin mengheningkan cipta dan menyampaikan peran besar pahlawan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai kita mengenang arwah dan jasa para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Khususnya mereka-mereka yang gugur dalam perlawanan terhadap kekuatan asing yang mendukung penjajahan kembali bangsa Indonesia oleh bangsa asing. Pada tahun 1945, 10 November, para pahlawan telah dengan berani melawan kekuatan asing yang begitu besar, terutama kekuatan Inggris, pemenang Perang Dunia Kedua. Dengan perlawanan, pengorbanan yang begitu besar, mereka telah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Janganlah kita sekali-sekali melupakan jasa mereka, kepahlawanan mereka